Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pagi minum teh hangat sebelum belajar sama guru Mamat. Yang jawabnya salam paling semangat, insya Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad. Tadi diterangkan sama tuan guru kita, mengucapkan salam sunnah, betul Pak? Betul? Menjawabnya wajib, betul Pak? Betul? Saya tambahin begini, salam Islam itu adalah salam yang paling baik. Paham? Dia diawali dengan alif lam, salamun, kemudian diawali dengan alif lam. Ini kalau dalam ilmu balaghahnya itu Pak Kades namanya al-lil istighraq. Artinya menyeluruh, tanpa kenal waktu, tanpa kenal tempat. Jadi kalau assalamualaikum itu artinya kita mendoakan keselamatan seseorang, baik itu pagi, siang, malam, sepanjang waktu, dimanapun berada, bahkan dalam keadaan apapun, dunia akhirat mudah-mudahan selamat. Begitu Pak? Alhamdulillah. Kalau selamat pagi itu hanya selamat pagi saja. Misalnya begini, Pak Guru selamat pagi, berarti dia seolah-olah Pak Guru pagi ini saya doakan Pak Guru selamat ya. Cuma nanti siang kalau ketemu mobil bukan tanggungan saya lagi, begitu. Jadi doainya tanggung-tanggung, tapi kalau salam itu seluruh kehidupan kita. Oleh karenanya saya ulangi lagi, semangat semuanya ya. Semangat. Nanti dari saya ada hadiah 3 orang. Nah, nanti 3 orang sudah saya bawa hadiahnya. Saya ulang lagi, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada tuan guru kita sekaligus sebagai ketua Yayasan Nurul Falah yang kami muliakan. Selanjutnya kepada Bapak Kades, alhamdulillah selalu hadir bersama kita. Di antara kesibukannya yang begitu banyak, beliau milih hadir bersama kita. Mudah-mudahan Pak Kades ini senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada Ibu Pengawas Madrasah yang juga beberapa kali selalu hadir bersama kita. Tidak lupa kepada Kepala Madrasah Nurul Hidayah yang kami hormati, para guru, para pembangun generasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik santri, adik-adik generasi penerus yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh barokah ini, acara Dzikra Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengan semangat kita hadir di sini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah hidupnya, amin. Berkah keluarganya, berkah anak cucunya, berkah pekerjaannya, berkah rezekinya,
Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dikabulkan cita-citanya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu manusia paling agung, lahirnya di bulan apa adik-adik? Di bulan apa? Rabiul Awal. Saya tanya sekarang, ini nanti ada hadiahnya lo diingat-ingat. Rabiul Awal. Rabi itu artinya apa? Belum ya? Tak kasih tahu dulu. Rabi itu artinya musim semi. Awal itu artinya yang pertama. Jadi bulan Rabiul Awal itu ibu artinya bulan musim semi pertama. Musim semi ini paling indah. Kalau negara-negara selain Indonesia tuh musimnya banyak. Ada salju, ada musim gugur, ada musim semi, ada musim panas. Kalau di Indonesia kita musimnya berapa? Musim kita berapa? 3. Apa saja coba? 1 musim hujan, kedua musim kemarau, yang ketiga musim durian. Itu musim yang paling menyenangkan di Badar Rampak ini. Yang ketiga musim durian. Nah, musim semi itu musim yang terindah, di mana bumi mulai tersenyum ketika sekian lama tidur dalam dingin. Jadi tadinya sebelum musim semi itu musim dingin. Kemudian tunas-tunas baru mulai bermunculan, daun-daun hijau mulai tumbuh, matahari bersinar tapi tidak panas menyengat Pak Kades. Kalau musim semi itu dia hangat. Kemudian burung-burung bernyanyi riang gembira menyambut hari baru. Sungai-sungai mengalir dengan jernihnya, langit biru seolah-olah dekat banget dengan musim semi itu. Alhamdulillah. Nah, Nabi lahir di musim semi, seolah-olah Allah akan mengumumkan kepada kita semuanya, wahai manusia, saya sempurnakan keindahan musim semi ini dengan lahirnya manusia agung, dengan lahirnya manusia terbaik, dengan adanya manusia khairun bariyah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli linda iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, manusia yang kupuja, manusia yang kucinta, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim, manusia idolaku, manusia Nabiullah Muhammad. Semangat. Maulaya salli wa sallim abad Nabi penuntun umat, Nabi pemberi syafaat,
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di dunia, pemimpin di akhirat, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Insya Allah kalau semangat kayak gini sukses semuanya, amin. Nabi Muhammad itu manusia yang sangat agung, paham? Namanya terkenal di langit, namanya masyhur di bumi. Nabi Muhammad itu, bapak ibu semuanya, adik-adik, itu di tiang-tiang ars itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu-pintu surga itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu ketika Nabi Adam diciptakan itu melihat tulisan di ars itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mikir, ini siapa Muhammad itu? Ini pasti mulia karena dia disandingkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam bertanya, "Wahai Allah, Muhammad itu siapa? Kenapa namanya disandingkan dengan namamu?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Adam, Muhammad itu adalah utusan terakhirku dari keturunanmu. Andai kata tidak karena dia, kamu Adam tidak aku ciptakan." Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Muhammad terkenal di langit, bahkan sebelum dilahirkan ke dunia ini namanya sudah tercantum di surga. Kemudian di dunia ini, nih biar tahu Pak Muhammad, Pak Kades, anak-anak ini, kemuliaan Nabi Muhammad itu di dunia yang pertama adalah ketika seseorang masuk Islam harus membaca syahadat. Syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Harus dua-duanya. Orang mau masuk Islam kemudian dia hanya baca asyhadu alla ilaha illallah itu saja, maka dia belum masuk Islam, belum sah. Betul? Makanya dia harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika azan disebut Allah itu 5 kali dalam sehari semalam itu juga adanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika qomat juga senantiasa disebut-sebut Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namanya senantiasa digaungkan dan disandingkan dengan Allah. Ketika kita tasyahud dalam sholat, kita juga senantiasa menyebut nama beliau. Ini diantara kemuliaannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita salawatan lagi, setuju? Setuju? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma
waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, kabulkanlah harapanku ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadku, dengarkanlah seruanku, aku rindu kepadamu. Muhammadku ya Rabbi bil ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah capek? Terus apa sudah? Terus itu namanya menghina. Ini ustadz tukang parkir. Terus 10 menit lagi sanggup? Ya. Selanjutnya Nabi mulia itu beliau disebut namanya beserta pangkatnya itu 4 kali dalam Al-Quran. Namanya beserta pangkatnya. Contoh misalnya apa itu? Yang tadi disampaikan Muhammadur Rasulullah dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi nama langsung disandingkan dengan pangkatnya itu 4 kali. Ada yang disebut Ahmad tetapi tidak pakai Muhammad, itu 1 kali dalam Al-Quran, seperti di surat Sof, di surat As-Sof. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah ini 1 kali. Kemudian di lain-lain ayat banyak banget Nabi disebut bukan namanya tetapi kedudukannya yang mulia. Halo? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau mau menyebut nabi-nabi yang lain itu langsung namanya Ibu. Misalnya ya Adam, wahai Adam. Ya Nuh, wahai Nuh. Ya Musa, wahai Musa. Tapi kalau dengan nabi nggak pernah. Allah sangat mengagungkan, yaitu ya ayyuhar rasul gitu. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir gitu. Pokoknya itu Masya Allah
ini Allah saja mengagungkan Nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi hadirnya kita di sini ini karena kita takziman wa takriman wa mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngadakan acara seperti ini karena mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Dan karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya gini ya, mic-nya jadi jauh. Iya, satu. Yang sini aja lah. Biar banyak yang dengar. Satu. Halo, teruskan ya. Ada hadis yang sangat menggembirakan nih. Saya kasih satu hadis saja. Waktu itu Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian Nabi kok tiba-tiba bilang gini, ibu pengawas, waditu inni laqitu ikhwani, wahai sahabat-sahabatku, saya rindu banget kepada keluargaku. Saya rindu banget kepada keluargaku. Kemudian sahabat tuh kaget, saling toleh, kemudian memberanikan diri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanuka, bukankah kami ini adalah saudara engkau wahai Rasulullah? Saudara mana yang akan kau rindukan lagi, itu mana gitu? Rasulullah mengatakan, la, tidak. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudara. Walakin ikhwani, akan tetapi yang aku maksudkan saudara-saudaraku itu adalah alladzina yu'minu bi, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarauni, walaupun mereka belum pernah melihatku. Alhamdulillah, ada orang yang beriman kepada Nabi walaupun belum pernah melihat wajah mulia beliau, walaupun kita jauh dari negeri Arab tempat kelahiran beliau. Kalau kita beriman kepada Nabi, kita dianggap sebagai saudara-saudaranya. Alhamdulillah. Dan tidak hanya itu, kita dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak Amin, apakah ada orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ada enggak? Kira-kira ada enggak orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi? Ada apa tidak? Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang yang enggak beriman kepada Nabi Muhammad itu ciri-cirinya seperti apa, Pak Guru? Ciri-cirinya itu kalau diajak ngaji katanya sibuk, itu ciri-cirinya itu. Kalau diajak sholat katanya nggak sempat. Kalau diajak zakat katanya masih banyak kebutuhan lainnya. Kalau diajak puasa katanya takut sakit emah. Kalau diajak haji padahal uangnya udah banyak, takut tersesat jalan. Itulah orang-orang yang apa namanya itu, Bu? Orang-orang yang keimanannya kepada Nabi itu perlu dipertanyakan. Dia beriman tapi nggak 100% lah kalau dipersentasekan itu. Jadi orang-orang yang nggak beriman kepada Nabi ada apa tidak? Ciri-cirinya tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya dinasihati dia sakit hati, ketika disuruh tutup aurat katanya urus saja moralmu, ini kan kepala-kepalaku sendiri kan gitu. Kalau kita diajak suruh dzikir katanya sedang banyak pikiran, pokoknya banyak banget lah. Itulah ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini insya Allah beriman semuanya, amin Allahumma. Bahkan di Indonesia itu ada, tidak hanya nggak beriman kepada Nabi, ada yang mau menyaingi Nabi itu ada.
mau bersaing dengan Nabi. Dulu itu ada yang namanya Ahmad Musodek. Ahmad Musodek itu orang Bogor, dia ngaku sebagai Nabi. Ditangkap sama polisi, dipenjara 2 tahun. Alhamdulillah. Ada lagi yang bahkan ngaku malaikat Jibril. Namanya siapa? Ingat? Lia Eden. Lia Eden tuh ngaku malaikat Jibril. Kemudian di sidang, saudari Lia Eden, kamu telah menistakan agama karena kamu itu telah mengaku sebagai malaikat Jibril, maka kamu dihukum 2 tahun 4 bulan, ketok palu. Pingsan, malaikat Jibril kok pingsan gitu ya Lia Eden tuh. Tapi hebatnya polisi Indonesia itu Pak Kades, jangankan teroris, malaikat aja bisa ditangkap. Ada di Lampung itu namanya Eyang Endet. Eyang Endet ini ngaku jadi nabi dan ditangkap polisi setelah ketahuan memperkosa 30 wanita. Ini nabi kok rakus kayak gitu ya, gak ada. Ada ngaku nabi lagi namanya Asyanti Samudra, ini dari timur. Dia juga ngaku nabi, seorang perempuan ngaku nabi. Ada di Karanganyar itu namanya Sutarmin ngaku nabi. Ini kalau kurang yakin bisa buka Google, Nabi Sutarmin itu ada di Karanganyar, daerah Jawa Tengah. Namanya saja kan nggak meyakinkan ya, Sutarmin. Kalau nabinya Muhammad kita sholawatan enak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Enak tuh Pak Guru. Coba kalau namanya Sutarmin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Sutarmin. Pokoknya gak enak banget lah. Itu namanya aja gak menjual gitu kan. Nah ini orang yang tidak hanya tidak beriman kepada Nabi, dia mau nyaingin Nabi. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi itu adalah Nabi terakhir. Siapapun yang datang ke daerah kita kalau ngaku-ngaku Nabi, wajib tidak percaya. Walaupun pinter, bahasa Arabnya fasih, fikihnya pinter, dia ada keajaiban apapun, misalnya bisa terbang, tangannya bisa membakar ke langit dan sebagainya, kita wajib tidak percaya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, sudah jam. Halo? Siapa yang bisa meneruskan ayat ini? Lakot kana. Coba lanjutannya. Lakum fi. Terus Rasulillahi. Hafalin ya, nanti ada hadiah ya. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Ulang lagi. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang paling indah. Halo semuanya. Ini wajah-wajahnya sama, wajah-wajahnya lapar semua. Nah, saya sebenarnya tahu. 5 menit lagi, semangat. Ini beneran. Nanti kalau lebih 5 menit lagi, kalau saya belum nanti 7 jari ya udah 5 menit loh Pak gitu. Nah, Nabi itu contoh yang paling baik. Kalau adik-adik kepingin menjadi bintang kelas, maka kita harus meniru-niru murid yang rajin. Betul apa betul? Kalau guru-guru ini ingin menjadi guru-guru yang hebat dan profesional, maka guru-guru harus meniru-niru guru yang baik, yang dedikasinya tinggi. Betul apa betul? Kalau kita semua kepingin jadi pengusaha sukses, maka kita harus meniru-niru pebisnis-pebisnis yang baik. Betul apa betul? Kalau kita ingin jadi politisi muslim yang baik, kita harus meniru jejak para politik Islam yang berakhlakul karimah. Betul apa betul? Kalau kita ingin
ingin selamat dunia akhirat, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, kalau kita ingin mulia dunia akhirat, kita harus meniru-niru orang yang sudah terbukti sukses dunia akhirat, yaitu siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Paham? Gimana contohnya? Kita harus meniru-niru Nabi Muhammad itu 24 jam. Bisa apa? Bisa? Di samping kita harus banyak baca sholawat. Atau sholawatan lagi biar semangat. Karena kurang sholawat, yang akhirnya hidupnya gak nikmat, gampang terjerumus maksiat, hidupnya jadi tersesat. Ayo kawan semuanya, perbanyaklah membaca sholawat, supaya tentram hatinya, selamat dunia akhiratnya. Sama-sama, selamat dunia akhiratnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih oleh-oleh satu. Berapa kali Pak Amin kalau baca salawat dalam sehari semalam? Berapa? Sebanyak-banyaknya. Kalau belum bisa sebanyak-banyaknya, paling sedikit berapa? 20 kali. Paling sedikit ya. Karena ada hadis sahih mengatakan begini, man shalla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku, yusbihu hina yusbihu asro, pada pagi hari 10 kali, wahina yumsi asro, dan sore hari 10 kali, atsrokathu syafaati yaumal qiyamah, maka pasti akan aku beri syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah 10 kali setiap pagi hari, 10 kali setiap sore hari, kita dijamin dapat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholat sama-sama ya. Bacaan sholat paling pendek itu adalah sholat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, itu paling pendek. Kita baca yuk sambil mau ngecek. Sallallahu ala Muhammad, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tidak nyampe 1/4 menit Ibu, tidak nyampe 1/4 menit. Kalau pagi hari 1/4 menit, sore hari 1/4 menit, kita sudah dijamin dapat syafaatnya Nabi, hanya membaca Sallallahu ala Muhammad. Dalam satu hari itu Allah beri waktu kita 1440 menit.
kita ambil setengah menit saja setiap hari untuk bersolawat, kita akan menjadi orang yang sukses selamat karena mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah lebih 5 menit dan saatnya kita tanya. Saya tanya 3 orang yang menjawab, yang bisa menjawab berarti dia dapat hadiah. Ya soalnya udah siang banget ini. Yang pertama hadiahnya 20.000. 20 juta. Ini pengirim efisiensi anggaran. Tunjuk jari dulu, angkat tangan, kemudian sebutkan nama. Oke? Apakah artinya Rabiul Awal? Mas ini. Ya, yang ini, betul. Iya, enggak yang itu, maaf. Ini depan. Ya, iya. Boleh namanya? Perkenalkan, nama saya Hibatullah Arsad dari kelas 5B. Jawabannya, apakah artinya Rabiul Awal? Musim Rabiul Awal pertama, musim pertama dan musim semi. Musim semi. 100, terima kasih. Barakallah. 20.000. Ya, oke. Pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaannya adalah cepet-cepetan ya. Tolong siapa yang paling cepet ya? Sebutkan nama Ketua Yayasan Nurul Hidayah. Siapa? Boleh siapa? Iya boleh. Nama lengkap ya. Nama panjang. Perkenalkan, nama saya Elvira Febriani. Ya, namanya siapa? Elvira Febriani. Namanya Ketua Yayasan? Pak Man. Pak Bahturaman SPD. Ayo gimana? Kita kasih waktu. Masih keliru. Belum tepat. Muhammad SPDI. Boleh ya? Oh salah ya, salah. Harus bener nih, soalnya ini ketua yayasan ini. Muhammad SPD. Muhammad SPD. Katanya masih salah, katanya. Muhammad SPY. Ya boleh. Kalau belum menyerah, nggak apa-apa ya. Tunggu. Muhammad SY. Tepuk tangan semuanya. Dapat hadiah. Masih sama hadiahnya. Makasih. Barakallah. Pertanyaan ketiga. Sama nih. Siapakah yang kaos kakinya bolong? Siapa yang kaos kakinya bolong? Mana tunjukin ke sini?
nggak ada yang bawa kaos kaki ya? Ada nggak yang kaos kakinya bolong? Mana boleh? Ayo sini, bawa sini. Ada nggak? Siapa namanya? Mana? Oh iya. Ica. Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sukses semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.